Halo, apa kabar semua? Semoga kita diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Hari ini saya kedatangan paket smartwatch dari Huawei yang lagi viral dan sold out dalam 12 jam, yaitu Huawei WatchFit SE. Jam ini sudah saya tunggu selama 6 bulan semenjak Huawei Band 7 saya berpindah tangan ke orang lain. Awalnya berniat mau ngambil WatchFit generasi pertama, tapi saya rasa sudah ketinggalan zaman karena belum HarmonyOS. Jadi begitu Watchfit SE ini dijual secara resmi oleh Huawei Indonesia pada malam tanggal 1, saya langsung CO karena takut kehabisan strap warna forest green-nya. Inilah bentuk kotak dari Watchfit SE pada bagian depan yang identik dengan Watchfit generasi pertama. Ada penambahan tulisan Special Edition di pojok kanan bawah dan juga fitur-fitur terbaru. Ya. Pada bagian belakangnya ada tertulis highlight fiturnya seperti layar AMOLED style watch face, GPS, scientific sleep tracking, automatic SPO2 dan lain sebagainya. Nah, ini langsung diimpor dari PT Huawei Tech Investment. Ya, kita lihat saja apa saja kelengkapan dan packaging ya, dari Huawei Watchfit SE ini. Jadi saya beli ini ya karena saya pengen merasakan gitu ya, dan membandingkan antara Huawei Watchfit SE ini dengan Huawei Band 8. Nah, packagingnya ini mirip sekali dengan Huawei Band 8 ya. Nah, jadi ada jamnya yang tersemat di balik tempat jamnya. Kemudian juga kita akan menemukan kabel cas magnetik dengan 2 pin yang sebaiknya kita memakai cas maksimal 5 volt 2 ampere, tapi yang lebih baik itu 5 volt 1 ampere ya, yang 5 watt itu yang lebih baik. Tapi kalau sudah tidak ada lagi ya pakai yang 5 volt 2 ampere itu sudah maksimal. Jangan pakai yang tegangan tinggi. Nah, berikutnya kita juga akan menemukan kartu garansi ya, dengan berbagai macam bahasa, dan juga ada buku panduan cepat. Ya, itu saja isinya, tidak ada lagi yang lain. Pertama kali menghidupkan jam ini, kita akan langsung dihadapkan pada tampilan Huawei dan kita diarahkan untuk memilih bahasa. Ya. Ada banyak sekali bahasa yang didukung oleh jam ini dan juga kita bisa memilih bahasa Indonesia. Akan tetapi nanti setelah pairing dengan Huawei Health-nya, maka yang dipakai itu adalah jam yang ada bahasa yang dipakai adalah bahasa yang sesuai dengan bahasa di HP kita, seperti itu. Jadi setelah memilih bahasa kita minta disandingkan. Nah, pertama kali menghidupkan jam ini kita juga disuruh untuk pairing melalui aplikasi Huawei Health. Nah, begitu kita pairing, maka kita akan diminta untuk mengupdate jam ini, ya, yaitu diupdate ke OS terbarunya, ya, yaitu Harmony OS versi 2.1. Dan update ini membutuhkan waktu selama beberapa menit. Jadi ya, ditunggu saja dulu biar semua sistemnya nanti bisa berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien. Jadi proses instalasinya itu sudah secara otomatis ketika kita sudah terhubung dengan aplikasi Huawei Health. Nah, yang di tangan saya ini Huawei Color Band A2. Sudah saya beli dari tahun 2018. Sampai sekarang masih hidup, masih berfungsi dengan normal. Tapi fiturnya itu sudah ketinggalan.
Jadi saya gunakan untuk tampilan jam dan untuk menghitung langkah saja. Nah, beginilah tampilan awal dari Huawei Watchpad SE ini dengan layar yang khas AMOLED terang dan hitam yang pekat. Ya, jadi kalau kita scroll dari atas ke bawah gitu ya, itu akan muncul toggle pengaturan cepat. Terus kalau kita scrollnya dari kiri atau dari kanan, maka itu akan menampilkan menu yang sudah kita custom ya. Ini menu-menu bawaan dari jamnya. Tapi bisa di custom nanti melalui menu pengaturan. Ada heart rate, ada SPO2, ada music, ada sleep, dan ada cuaca di sana. Kalau dari bawah kita scroll, maka akan munculkan notifikasi aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, ketika kita klik tombol kanan samping itu, maka kita akan langsung menemui beberapa menu ya, seperti workout yang menampilkan berbagai macam menu olahraga dan training course. Cuman yang perbedaannya dengan Huawei Watch pertama dan Huawei Watchpad 2 itu tidak adanya personal trainer. Jadi kita belum bisa pemanasan lagi nih melalui jamnya. Itu yang tidak saya temukan di Huawei Watchpad SE ini. Berbeda dengan Huawei Watchpad generasi pertama dan Huawei Watchpad 2. Totalnya ada 100 lebih ya olahraga yang bisa di tracking sama jam ini. Nah, apalagi dia sudah memiliki GPS yang membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 30 detik tergantung area Anda berada. Nah, kebetulan ini saya masih di dalam rumah, jadi GPS-nya agak kesulitan untuk menemukan sinyalnya. Ya, kalau ingin cepat lock sinyalnya, lock GPS-nya, maka kita harus berada di luar. Seperti itu. Berikutnya ada workout record dan ada workout status. Ya. Terus ada ini workout statusnya untuk mengetahui sejauh mana kita sudah melakukan olahraga. Terus ada heart rate monitoring, ini 24 jam. Tergantung pengaturan kita di aplikasinya dan tentu saja juga ini menguras baterai ya. Berikutnya ada SPO2 yang juga 24 jam. Terus ada record aktivitas yang sudah kita lakukan, ada sleep monitoring ya. Ini sudah memakai Huawei True Sleep 3.0 ya, 3.0. Jadi sudah lebih akurat dari yang biasanya. Walaupun kalau kita lihat di reviewer lain itu ada beberapa yang yang ini untuk cycle calendar. Ya. Ini terutama bagi pasangan yang ingin merencanakan kehamilan. Ada juga stress monitoring ya, sebagai pengukuran kesehatan mental kita. Ada menu musik ya, dan ada notifikasi. Terus ada cuaca. Tuh, ya, menampilkan hingga seminggu cuacanya. Terus juga ada stopwatch, timer. Nah, ini bisa diatur, alarm, flashlight, ya. Dan juga masuk handphone juga ada masuk ke menu setting. Yang pertama itu tentang watch face, ada 8 watch face secara default yang disediakan oleh Huawei Watchpad SE ini yang memiliki AOD-nya semua ya. Jadi AOD-nya itu memiliki jam tangannya. Dan juga disediakan 2 watch face ya, tampilan jam yang custom, ada yang berbentuk style, ada yang bisa kita pakai menggunakan foto kita. Kalau style ini ya bisa kita sesuaikan dengan outfit kita, pakaian kita ya. Seperti itu.
Nah, ada juga tadi yang belum saya sebutkan yaitu breathing. Ya, breathing itu penggunanya ketika kita lagi panik dan gugup, kita relaksasi melalui pernapasan yang teratur dan tenang. Itu fungsi breathingnya. Jadi kita menghilangkan rasa gugup dan panik ya, atau kita lagi dalam kondisi mental yang lelah, kecapean dan lain sebagainya, banyak pikiran, maka ada menu relaksasinya. Nah, untuk watch face itu sudah ada AOD-nya ya, bisa kita klik di sana. Nah, ini pengaturan menu yang akan ditampilkan ketika kita menggeser ke kiri dan ke kanan. Salah satu kekurangan yang saya temukan yaitu tidak adanya otomatis brightness, automatic brightness. Jadi berbeda dengan watch face 1 yang ada otomatis brightness-nya. Ini juga yang membuat saya berpikir, oh mungkin untuk menekan harga gitu. Ya, jadi dihilangkan itu, atau memang saya yang tidak ketemu di mana settingannya. Ini screen on untuk menghidupkan layar. Ini bukan AOD ya, AOD-nya 24 jam. Terus ada do not disturb ya, ini agar jamnya tidak bergetar. Ada vibration untuk yang takut jamnya hilang bisa set pin biar tidak mudah diganggu oleh orang lain. Ada menu notifikasi ya. Jadi ketika notifikasi muncul maka layarnya akan hidup kalau kita mengaktifkan wake screen-nya. Terus ada workout setting ya, yang menggunakan always on, itu artinya layarnya akan selalu hidup ya, kalau ketika kita sedang melakukan workout melalui jam ini, olahraga melalui jam ini, jamnya layarnya akan selalu hidup. Terus juga pembagian data heart rate kita, terus ada update. Ini sudah dilakukan waktu pertama kali kita pairing dengan Huawei Health-nya. Harmony OS versi 2.1.093 itu sudah yang terbaru. Seperti itu. Nah, jadi ada kesan pertama saya ketika memegang jam ini adalah ini seperti Huawei Band 8 yang di-upgrade ya, menjadi ditambahkan GPS-nya dan juga layarnya lebih besar. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, ada packagingnya yang mirip sekali dengan Huawei Band, berbeda dengan Huawei Watchpad 2. Terus tidak adanya fitur auto brightness yang merupakan salah satu kelebihan dari Huawei Watchpad. Dan juga fitur yang disediakan itu mirip sekali ya, algoritmanya semuanya itu. Ya, mulai dari Huawei TrueSync 5.0, Huawei TrueSleep 3.0, 3.0 itu juga terdapat pada Huawei Band 8. Oke, salah satu kelebihan dari jamnya Huawei ya, adalah tingkat akurasi yang tinggi, terutama pada bagian sensornya. Jadi kita bisa mengandalkan sensor tersebut untuk kegiatan sehari-hari kita atau untuk memantau detak jantung kita. Ini bahkan ya bisa melebihi tingkat akurasi sensor dari pesaingnya di tingkat harga yang sama seperti itu. Nah, ini tampilan watch face-nya dan AOD-nya ini ya lumayan bagus dan terang. Nanti kita akan menguji dari segi tingkat heart rate-nya dan yang lainnya seperti itu. Oke, terima kasih.